sudah masanya, Pak, ini masanya. Yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun. Rasulullah mengabarkan akan datang kepada manusia masa-masa yang penuh tipu daya, menipu, di mana orang yang benar didustakan, orang yang jujur orang yang benar didustakan, sementara pendusta dibenarkan. Ini sudah terjadi. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Bahkan pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan, sementara orang yang amanah, orang yang konsisten, istiqomah disingkirkan, bahkan tidak dihormati. Sudah terjadi di Indonesia, di mana karakter utamanya itu disimpulkan oleh tokoh-tokoh ulama di Indonesia, yaitu Indonesia darurat kebohongan dan kezaliman menyeluruh seluruh dunia, dipenuhi dengan penguasa diktator. Dan pada fase keempat di mana kita hidup sekarang ini, Allah mengabarkan tentang sunnah tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Ini dalilnya mana? Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Allah ingin tunjukkan bukti kebenaran ini. Hikmahnya apa? Allah ingin membedakan mana yang mukmin dan mana yang kafir. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan di periodisasi sejarah yang keempat ini Allah memberikan kabar apa yang diinginkan oleh Allah. Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Ini yang diinginkan oleh Allah pada periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup sekarang ini. Wallah, ayat itu ditutup dengan wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Sebagian mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak cinta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amadus shalah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Pokok sesuatu itu adalah Islam, tiangnya salat, puncak amal di dalam Islam itu adalah al jihad fisabilillah.
Bahkan sampai Rasulullah memberikan warning kepada umatnya, barang siapa dari umatku, kata Rasulullah, selama hidupnya belum pernah berjihad fisabilillah, belum pernah dalam hidupnya angan-angan atau cita-cita untuk berjihad di jalan Allah, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, qala matala suhbatin min nifaq, maka matinya, kata Rasulullah, termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan. Artinya mati dalam keadaan munafik. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Karena Allah memberikan ancaman terhadap orang-orang munafik. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 145 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka, akan diletakkan di dasarnya neraka, di keraknya neraka. Nah sekarang ketika kita korelasikan dalam kehidupan di Indonesia, kita benar-benar terhentak dan bertanya-tanya, kenapa di Indonesia sekarang ini berbondong-bondong mau menjadi orang munafik? Why? Kenapa? Karena ini sudah masanya, Pak. Ini masanya yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun. Rasulullah mengabarkan akan datang kepada manusia masa-masa yang penuh tipu daya, menipu, di mana orang yang benar didustakan, orang yang jujur orang yang benar didustakan, sementara pendusta dibenarkan. Ini sudah terjadi. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Bahkan pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan, sementara orang yang amanah, orang yang konsisten istiqomah disingkirkan, bahkan tidak dihormati. Sudah terjadi di Indonesia, dan ini dikabarkan oleh Rasulullah 1444 tahun yang lalu, dan sekarang sudah menjadi sebuah fakta, realitas kehidupan kita, ya kan? Bahkan orang dungu, kata Rasulullah, dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan, dikriminalisasi. Kalau bahasa kita, sudah terjadi. Bahkan Rasulullah mengabarkan pada saat itu yang banyak berbicara adalah Ar-Rabidah. Ar-Rabidah itu orang yang tidak paham din tapi memimpin rakyat kebanyakan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diangkatnya imaratus sufaha, akan terjadi fasad, kerusakan dalam semua lini kehidupan. Dan itu sudah terjadi, sudah kita saksikan bersama. Ini yang kalau dalam bahasa akademik disebut dengan era politik post-truth, di mana karakter utamanya itu disimpulkan oleh tokoh-tokoh ulama di Indonesia, yaitu Indonesia darurat kebohongan dan kezaliman. Ini kesimpulan tokoh-tokoh ulama. Bahkan titik klimaksnya itu saat Ijtima' Ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor, dan alhamdulillah pada saat itu saya juga diundang. Itu sampai titik klimaks. Akhirnya besoknya dibacakan oleh Kiai Haji Muhyiddin, dan
Kiai Haji Dr. Anwar Abbas di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Salah satu poin yang paling penting pada saat itu untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, tokoh-tokoh ulama se-Indonesia yang berkumpul pada istimewa ulama yang ketiga waktu itu, ya, akan mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman au mutsyahidan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu sampai dalam titik klimaks seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi di era politik post-truth ini benar-benar ini ujian yang paling berat bagi kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Walaupun skopnya ini Rasulullah mengabarkan global, tapi ini paling berat. Bahkan secara rinci Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Berat sekali. Bahkan apalagi Indonesia berubah kiblat ke Cina, ya, itu implikasinya ipolisosbut hankam. Itu nyata, ya, itu nyata. Indonesia berubah kiblat ke Cina, ya, itu implikasinya ipolisosbut hankam. Itu nyata, ya, itu nyata. Kalau dulu musuh Pancasila itu PKI dan penista agama, start 2014 sampai sekarang musuh Pancasila itu agama, sementara penista agama itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN, yaitu untuk menggerakkan apa? Islamofobia, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini kalau dalam bahasa akademik yaitu gerakan demonologi Islam, memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan. Jadi gerakan Islamofobia ini semarak di Indonesia, ya kan? Terutama lewat buzzer-buzzer itu semarak. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap, ya, negara mengeluarkan dana untuk menggaji buzzer-buzzer rupiah yang menista agama ini, itu start 2014 sampai sekarang itu 1,29 triliun. Itu diambilkan dari pajak-pajaknya umat Islam se-Indonesia ini, digunakan untuk menggaji penista-penista agama ini. Di antaranya Dr. Ade Armando, Abu Janda. Coba itu dulu pernah saya tayangkan itu, ketika Abu Janda memberikan statement Islam arogan. Itu semua parpol Indonesia, semua parpol itu minta Abu Janda segera ditangkap, ya, ditegakkan hukum, tidak digubris sama sekali. Kenapa? Abu Janda dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Tugasnya apa? Untuk menistakan agama, digaji oleh negara. Tugasnya apa? Untuk menistakan agama. Ini sampai sekarang kan, jangankan parpol-parpol se-Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebelum jadi wakil presiden, itu ngirim surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri, segera tangkap itu, karena di akun Twitternya dia sudah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Tidak digubris sampai ketua MUI-nya sekarang jadi wakil presiden, tidak digubris. Kenapa itu bisa terjadi?
Ini implikasi ketika kita menghadapi imperialisme Cina, dan konsekuensinya berat. Yang dulu seringkali saya sampaikan karena sebuah nota diplomatik, yaitu dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, percepatan, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Syaratnya apa? Agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu dia tadi yang mana tanggapan dari Ustadz Andri Kurniawan, siapa sebenarnya ya pemimpin yang bohong. Apakah itu merujuk kepada Kang Deddy? Ya kita berdoa sih ya mudah-mudahan bukan, teman-teman. Cuman intinya di sini Ustadz Andri Kurniawan menjelaskan tentang hati-hati dengan pemimpin yang banyak berbohong. Ya masyarakat jangan tertipu. Seperti itu intinya, teman-teman. Oke teman-teman, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz Andri juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin, dan Kang Deddy pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.